ini kebetulan nyambungnya ke dalam kuasa. Mari kita lihat dulu ayatnya. Oh, kok ayat? Mari kita lihat dulu bahan yang akan kita bahas pada sore hari. Diambil dari buku 2. Buku 2 itu tentang iman. Saya review sedikit dari apa yang kita bahas tentang buku 2 itu, dari bab yang kita bahas pada minggu-minggu yang lampau, tentang bagaimana kita mempelajari tentang pengakuan iman. Iman itu apa? Iman itu sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan dan kita menyatakannya, ya. Apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, kita menyatakan iman, ya. Menggemakannya, menghidupkannya agar itu semua hidup dalam hidup kita. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita harus sesuaikan, ya. Terutama kalau apa yang kita sedang doakan itu berkaitan dengan dunia material. Tentu sedikit waktu lamanya perlu memindahkan itu, kesadaran itu terutama kepada hal-hal di dalam dunia material. Nah, nanti kita akan bahas itu juga, bagaimana caranya. Tetapi apa yang telah kita bahas sebelumnya secara highlight, apa yang telah dikaruniakan bagi kita telah dilakukan Tuhan Yesus ketika Ia mematikan semua dosa di kayu salib, juga kuasa maut. Ia menyelesaikannya di kayu salib agar kita mengenakan, ya, mengenakan Kristus, mengenakan pikiran ketaatannya, agar kita senantiasa menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nanti juga ada ayatnya, dan tepat di dalam kerajaan Allah di mana kita duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tepat di kursi yang sama ketika Tuhan Yesus didudukkan oleh Allah Bapa. Kita duduk di sana. Kita duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka kalau kita sekarang dalam Efesus 1 ayat 3 kita memperoleh berkat rohani itu didapatkan tepat di dalam tahta kasih karunia itu. Bagaimana kita berolehnya? Melalui dan di dalam Kristus. Lalu kita bisa beroleh dan kita bisa mendapatkan serta menghidupkan berkat rohani yang telah kita terima dari Allah lewat diri Kristus. Baik, kita sekarang masuk ke dalam bab yang ke-6, sub yang ke-6, maaf. Kuasa kerajaan Allah. Ya, siap-siap ya. Ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, kita dipersatukan dengan Yesus dan segala kuasa di sorga dan di bumi yang telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dengan mau belajar mendengar suara Tuhan, Anda akan dipimpin dan diajar olehnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di bumi. Jadi kita dipersatukan dengan Yesus, ya. Kita di dalam Kristus itu artinya kita dipersatukan Kristus. Nah, siapa yang ngalah? Kita. Jadi kalau dipersatukan dengan Kristus, dengan bahwa Kristus yang kita sembah itu menjadi Tuhan yang mau untuk apa? Melaksanakan keinginan kita di muka bumi. Sebaliknya, dia punya pekerjaan di bumi ini dan kita mesti masuk ke dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya itu. Dalam Matius 28 ayat 18. Silakan Ibu Dina tolong baca. Iya, Pak. Mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bu Dina. Kolose 1 ayat 13, Ibu Marta, tolong dibaca. Bu Marta. Iya Pak, Kolose 1 ayat 13 ya. Betul, Bu. Ya, terima kasih Pak. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Terima kasih Ibu Marta. 1 Korintus 4 ayat 20, Ibu Itun. Apakah bisa baca? Bisa ya? Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Aduh. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Terima kasih Bu Itun. Ya, Pak. Ya. Tentang kuasa ya, tentang kuasa diberikan lewat diri Kristus.
Oleh siapa? Oleh Bapa Sorgawi. Jadi Bapa memberikan kepada kita kuasa lewat Kristus. Kristus yang menghidupkan kita, maka kalau kita mendapatkan kuasa, kita mendapatkannya dari Bapa lewat hidup Kristus. Artinya gini teman-teman ya, kalau dibaca dalam Matius 28 ini dikatakan gini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," ya, jadi Yesus nih, "telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Siapa yang kasih? Bapa. Siapa yang menerima mandat itu, kuasa itu? Yesus. Dan berdasarkan kuasa di sorga dan di bumi itu, jadi di alam semesta ini ya, semuanya universe ini yang pegangnya Tuhan Yesus sekarang, ya. Karena Bapa memberikan kuasa itu kepada Tuhan Yesus, pada Yesus Kristus. Berdasarkan kuasa itu, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tanpa tanpa kita sadari kita tuh lagi dapat mandat juga dari Tuhan Yesus. Sebagaimana ia dapat dari Bapa. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi menjadikan bangsa murid, menjadikan murid-murid ini menyatu dalam baptisan itu adalah suatu perkara yang diberikan wewenangnya oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini perintah yang sebetulnya sulit untuk dilakukan. Sulitnya kenapa? Ya, kalau ini diberikan kepada kita lewat apa yang dibaca dalam Alkitab, tapi kita tidak memahami keberadaan diri Tuhan, atau bahkan kita mungkin memandang Tuhan Yesus dengan setiap pengetahuan yang kita punya, nggak akan bisa dapat kuasa. Kenapa? Karena kemudian yang terjadi ini ada hubungan di antara Bapa dan Anak, dan kemudian Anak itu memberikan kuasa kepada siapa ia percayai. Karena begini, setelah kemudian ini terjadi, diberikan kuasa, lalu pergi, diberikan wewenang untuk membaptis, mengajar mereka, lalu kemudian ditutup dengan perkataan ini, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Tuhan kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang sulit dilakukan, dan Ia berikan kepada kita kemudian mandat ini, bukan berarti kita kemudian bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentu saja ini suatu perintah yang perlu kita harus ikuti dan, genapi, ya, makanya ini amanat agung ya. Dan jangan lupa Yesus juga bekerja dalam diri kita dalam semuanya perintah itu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesuatu yang kemudian kita sadari pada sore hari ini, kuasa itu datang dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Teman-teman begitu ya? Jadi kesadarannya gimana? Yang berkuasanya Yesus yang ada dalam diri saya. Saya hanya menerima mandat kehidupan Kristus itu terjadi tergenapi lewat hidup saya, pikiran saya, yang kerjanya ya Yesus juga. Nah, dengan cara bagaimana sih Pak aplikasinya? Bahwa Yesusnya menginginkan kita seperti apa kerjanya, Dia yang kemudian memberikan komando kepada kita, termasuk berpikir, berkata, tata caranya seperti bagaimana, Dia yang kemudian memberikan kepada kita secara detail ya. Dan itu akhirnya dinyatakan juga secara jelas, dibantu secara jelas, ditutupi kelemahan kita oleh Roh Kudus. Ya, karena kemudian kita mengetahui hubungan ini terjadi karena memang Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus ketika ia mendapatkan kuasa ini dari Bapa Sorgawi. Makanya banyak yang tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus di masa itu, kemudian dinyatakan juga oleh Tuhan sendiri bahwa nggak semuanya kamu bakal mengerti apa yang dinyatakan pada sekarang-sekarang ini, tapi Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diberikan kepadamu dalam namaku. Dia akan mengajarkan kepadamu segala macam. Artinya apa? Roh Kudus yang akan memimpin kita masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan Kristus yang melimpah-limpah itu, sampai dengan kita mengerti betul kita itu manunggal dengan Tuhan Yesus.
Dalam Kolose 1 ayat 13, Ia, ini Bapa surgawi, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Jadi kita itu udah dilepaskan. Jadi jangan sampai kita ngerasa terikat dengan hal-hal yang jahat. Enggak, enggak. Itu udah bentuk pikiran saja mungkin, maka kita perlu senantiasa dibebaskan oleh Roh Kudus dalam bentuk pikiran-pikiran yang menerangi kita agar pikiran-pikiran Kristus itu menghidupi kita senantiasa. Karena dalam 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Artinya bukan cuma teori ngomongin kebenaran saja, tapi juga dari praktek kuasa dalam semuanya itu. Itu teman-teman yang dibahas dalam rangkaian tentang kuasa ini. Teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh silakan. Silakan kalau yang bertanya. Saya mau menyapa Ibu Ari, selamat sore, shalom. Malam ya berarti ya waktu Papua ya. Ibu Levi waktu Ambon, shalom. Selamat malam. Shalom, Pak Doni. Shalom. Shalom, Pak Doni. Shalom, shalom. Oke, ada pertanyaankah teman-teman? Silakan. Belum ada ya? Baik, saya teruskan kalau belum ada. Cuman mohon dalam Matius 28 ini diperdalam lagi ya. Karena pada akhirnya ketika Yesus memberikan pada kita pernyataan, komando, suruhan, dia yang akhirnya menggenapi semuanya lewat hidupnya, perintahnya itu, kuasanya itu, yang akhirnya kita sadari, kita tuh bukan cuma ngambil kuasa dan kemudian kita berkuasa gitu loh. Tapi kita mengambil bentuk hubungan dengan Tuhan itu sebagai satu bentuk hubungan yang sampai dengan selama-lamanya Ia menghidupkan kita, Ia bersama dengan kita, Ia yang hidup dalam diri kita, Ia yang bekerja dalam diri kita, Ia yang kemudian berdoa dalam diri kita, dan Ia yang menyatakan kuasanya dalam diri kita. Sampai dengan itu terjadi, ya teman-teman harap mengerti bahwa kalau kita tidak pernah meluangkan waktu, bukan meluangkan waktu, membikin waktu untuk kita akhirnya mengenal Tuhan dan bisa mentaatinya, baru kemudian kita bisa mempraktekkan kuasa itu. Mempraktekkan kehidupan Kristus yang ngeblend, yang menyatu, yang manunggal dalam diri kita. Pak, bagaimana caranya? Kan saya misalnya kalau ada teman yang bertanya bagaimana caranya? Kok kan saya udah lama di RT jadi saya mengerti caranya bagaimana, tapi mengungkapkannya seperti bagaimana? Dimulai dari mana, Pak, sebetulnya? Yang terjadi seperti apa seharusnya? Nah, saya mau bukain ini. Oke. Mari kita lihat gambarnya. Lihat nggak gambarnya teman-teman? Kelihatan nggak gambarnya? Ada gambar kelihatan nggak teman-teman? Ada ya? Mohon dilihat. Ada, Pak. Ada ya? Itu ada anak kecil yang kemudian ketika main dipayungin ketika hujan oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang sedang nyembah Tuhan, Tuhannya hadir gitu ya. Main gitar. Ada orang yang bangun tidur, terima kasih Tuhan, Engkau hadir. Sepanjang malam ini aku diberkati dan aku bangun dengan hari yang baru. Tuhan hadir. Selamat pagi anakku gitu ya. Ada pasangan suami istri yang kemudian sedang bergumul, sedang berdoa bersama-sama. Tuhan hadir di situ menguatkan mereka agar mereka tetap setia pada Tuhan. Nah, ketika ada orang yang kemudian bekerja sebagai wira swasta atau sebagai pedagang, sebagai apapun itu, Tuhan berikan pada mereka hikmat untuk mengerjakan segala sesuatu. Ketika ada orang belajar ujian, ada orang yang kemudian menyelesaikan tugas-tugas, Tuhan hadir di situ untuk menyelesaikan semuanya bersama-sama dengan orang itu. Dan ketika orang itu lulus dari universitas dengan bahagia, Tuhan hadir sebagai seseorang yang benar-benar nyata bagi hidupnya dan dia bersyukur karena itu. Teman-teman, ini bentuk hubungan, semuanya hubungan yang pribadi sekali dengan Tuhan. Dan banyak orang mungkin Tuhan dikaitkan dengan hanya yang religius saja. Tidak, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang bekerja dengan luar biasa, Dia menghidupi semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya di bidang
religius saja. Jadi artinya kita mesti membuat Tuhan kemanapun kita pergi. Artinya kita tidak akan mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenalnya. Kita tidak akan mengenal Tuhan jika kita tidak menyediakan waktu baginya. Kalau pengen mengenal Tuhan, maka sediakan waktu untuk Tuhan. Menyediakan waktu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Semakin banyak waktu disediakan bagi Tuhan, semakin banyak kita mengenal pribadi dan kemudian kita bisa mampu mengasihi Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan dan kemudian kita mampu mengasihi Tuhan, maka kita semakin mentaatinya. Tahukah teman-teman, mentaati ini penting karena dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9, Ibrani 5, mana ya? Ibrani 5. Ini. Mengapa kita belajar pada Kristus? Dalam Ibrani 5 ayat 7, silakan Ibu Yunike, bisa baca nggak, Bu? Iya, Pak Dani. Terima kasih, Bu. Ibrani 5 ayat 7 ya, Pak. Betul, sampai dengan 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Ya, teman. Terima kasih, Bu Yunike. Nah, teman-teman, kita lihat dalam ayat ini, Yesus pun belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi penderitaan Kristus itu membuat dia bisa belajar bagaimana kemudian dia mengatasi bersama-sama dengan setiap perintah Bapaknya yang menghidupkan dia senantiasa. Nah ya, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar dan menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Penderitaan mendatangkan ketaatan. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa tahu sekarang bahwa ia dimuliakan Bapa dari ketaatan itu. Untuk siapa? Untuk kemuliaan kita, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang ia kerjakan itu untuk memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya dalam ketaatan itu, dia diperlihatkan ternyata memang taat betul sampai mati di kayu salib ya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, semua orang. Semua orang yang taat kepadanya artinya apa? Orang yang bisa mendengar, mengenal, mengasihi, yang mengerti maunya apa dan melakukan apa saja yang ia berikan, yang ia ajarkan, yang ia suruh kepadanya. Lakukan semuanya. Baru selamat. Nah, kalau enggak, orang hanya melakukan tindakan-tindakan ritual saja dan kemudian ia mengesampingkan hubungan pribadi dengan Tuhan, enggak selamat. Jelas Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi Yesus memberikan kepada kita benih ketaatan yang sama ketika ia datang sebagai manusia dan ia terbukti sangat taat pada Bapa. Ia kemudian memberikan kepada kita ketaatannya, firman-Nya, bahkan kehidupannya, rohnya, kemenangannya atas semuanya itu dalam wujud ketaatan. Dan kita semua sekarang ketika taat pada Dia, kita pun menang pasti bersama-sama dengan Dia.
Jelas teman-teman Bapak Ibu sekalian? Jadi harap dimengerti bahwa nggak semua orang bisa selamat dari semuanya ini jika ia tidak taat pada Tuhan. Itu ada ayatnya. Jelas ya? Oke, mari kita lanjutkan. Membangkitkan iman. Banyak buku-buku tentang iman mengajarkan pengakuan iman serta cara untuk meningkatkan iman dan urapan seseorang. Pengajaran ini terutama berasal dari kitab Perjanjian Lama di mana Tuhan mengajar Yosua untuk memperkatakan firman-Nya dan merenungkannya setiap saat. Dan akibatnya benar-benar Yosua menjadi sangat luar biasa imannya. Ia pernah menghentikan matahari dan bulan sampai beberapa jam untuk menghabiskan musuhnya, bangsa Amori yang telah diserahkan Tuhan kepada mereka. Cara memperkatakan firman Tuhan terus-menerus ini telah membangkitkan urapan dalam perkataan Yosua. Teman-teman lihat. Cara memperkatakan firman Tuhan terus-menerus ini telah membangkitkan urapan dalam perkataan Yosua. Jadi ini teknik perjanjian lama sebetulnya ya, yang sering dipakai oleh orang-orang karismatik itu teknik perjanjian lama. Jadi contohnya ini, iman bersifat regeneratif. Sementara dibunyikan berulang-ulang, ia akan membangkitkan iman yang bertambah besar. Tujuannya adalah untuk mencamkan firman itu di dalam hati orang yang percaya. Namun itu membutuhkan kekuatan mental, tekad untuk membunyikannya terus-menerus. Itu perlu untuk orang perjanjian lama yang belum memiliki Roh Kudus dalam mereka. Nah, jadi banyak orang yang menarik urapan, menarik kuasa karena mereka memperkatakan dengan pernyataan deklarasi iman. Dan mereka rasa itu adalah tindakan yang benar. Tapi sebenarnya mereka lakukan itu karena mereka merasa mereka tidak punya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tadi saya bilang membuat orang-orang percaya, ngeblend manunggal dengan Tuhan Yesus dan kemudian mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang ini beda. Ketika memperkatakan firman Tuhan terus-menerus, mencamkannya itu dalam jiwa mereka, tumbuhlah urapan yang kemudian membuat dia kuat tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Jelas teman-teman? Bedanya ya, dua jalur hidup yang berbeda. Oke. Nah, mari kita baca. Yosua 1 ayat 8. Kembali ke Budina. Iya, Pak. Ya. Nah, Oke. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, makasih Bu Dina. Lihat ya, ini di perjanjian lama, Yosua kemudian mendapatkan satu pernyataan seperti begini dan dia kemudian mengucapkan itu di depan bangsa Israel. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan ini karena memang belum punya pengingat, belum punya pribadi untuk menolong setiap orang percaya seperti ini untuk kemudian mempunyai kuasa. Jadi dengan kekuatan mental, dengan kekuatan jiwa mereka yang bersikukuh ya, yang ngotot gitu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu belum punya Roh Kudus yang meng-guide mereka. Roh Kudusnya ada, tapi hanya untuk orang-orang yang memang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan di masa itu, nubuatan di masa itu, untuk kemudian memenuhi seseorang dengan rohnya, agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti misalnya membangun bait suci, tabernakel, dan membuat baju imam. Ya, itu dipenuhi Roh Kudus memang. Tapi kalau orang-orang biasa gimana? Nah ini dia, caranya seperti ini. Jadi adanya kuasa dalam jiwa seseorang karena memang seseorang itu mentalnya sangat kuat hingga punya urapan di dalamnya. Di masa itu dipersilahkan. Roma 10:9.
kembali ke Ibu Marta, silakan. Ada Bu Marta? Oke, lanjut kepada Ibu Itun. Ada Pak, Oh, ada, cuma silakan. belum saya pencet. Oh iya, Maaf tadi saya belum pencet. oke, Ya, silakan. makasih Pak. Kasih. Ya, makasih. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, Amin. makasih Bu Marta. Ini ayat Ya, Pak, tentang terima kasih. kuasa dalam mulut, ya, kuasa dalam perkataan. Kuasa dalam perkataan diakui juga dalam perjanjian baru. Ya, kuasa dalam perkataan, ada kuasa dalam perkataan kita ya. Kemudian ada hati yang kemudian percaya. Nah, ayat 10 silakan dibaca lagi oleh Ibu Itun ya. Iya, Pak. Ya. Roma 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Ya. Terima kasih Bu Itun, dan 17-nya Ibu Yunike lagi. Ayat 17 ya. Betul Bu, silakan. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Kristus. Dalam Ya. Terima kasih Bu Yunike. nggak nyambung Pak. Iya, iya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih Bu Ya, Yunike. ya Pak, makasih Pak. Terima kasih, semangat selalu. Nah, teman-teman, Pak. jadi kita lihat dalam mulut kita ada kuasa. Ketika kita memperkatakan dengan benar. Dan ketika kita percaya sepakat dan sepakat. Dengan apa yang kita katakan itu, kita percaya, maka kita pun akan menemukan khasiatnya. Seperti yang kemudian kita baca juga dalam Roma 10, 9 dan 10. Ketika orang kemudian mengaku dengan iman dan percaya, maka akan diselamatkan. Oke? Karena sebetulnya ketika seseorang mengaku dan kemudian percaya dan kemudian mengucapkan pengakuan iman, yang ia sebetulnya lakukan, ia pernah dahulu mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran oleh rema. Nah, rema inilah yang kemudian menjadi kekuatan dalam diri orang percaya. Kenapa? Karena sebetulnya yang terjadi, firman itu, rema itu yang membangun seseorang untuk benar-benar masuk ke dalam realitas sebenarnya dalam kerajaan Allah. Saya ingin teman-teman melihat gambar ini. Ini gambar mengingatkan saya selalu sepanjang minggu ini. Ya, dalam Efesus 2 ayat 6. Ada Bu Yohana. Bu Yohana bisa tolong baca? Iya, bisa Pak Ya, Doni. selamat datang, selamat sore Bu. Maaf terlambat. Tidak apa-apa, silakan. Efesus 2 ayat 6 dan 7. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Di Efesus 2 ayat 6 ini, kita kan telah dibangkitkan ya. Kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan Tuhan Yesus tuh oleh Bapa. Oke. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Bapa Surgawi, telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam ayat ini yang kita dapat dari RTM kan, kita tuh duduknya di tahtanya Tuhan Yesus, duduk bareng dengan Tuhan Yesus, betul. Tapi dalam Alkitab TB kita tidak ada ayat yang ngomongin soal duduk bareng.
Gitu loh teman-teman. Jadi kita mesti tahu ini agar kita nanti kalau disanggah sama orang, mana ayatnya duduk bareng, mana ayatnya duduk bareng. Memang nggak ada. Dengan jelas di TB itu nggak ada. Di Alkitab bahasa Indonesianya nggak ada. Karena yang jelasnya adalah memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Tapi dalam Alkitab NKJV ini edisi Alkitab, terjemahan Alkitab yang mendekati bahasa bahasa Yunani, yang paling dekatnya NKJV. Dan edisi NKJV ini diakui oleh banyak hamba Tuhan sebagai terjemahan yang sah ya, terjemahan yang mendekati bahasa Yunaninya. Dan dalam ayat ini dinyatakan dengan jelas duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. And raised up us together and made us sit together. Duduk bersama in the heavenly places in Christ Jesus. Allah Bapa membangkitkan kita bersama-sama dan membuat kita duduk bersama di kerajaan sorga dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan yang lain, ya, dalam yang selevel dengan NKJV ini Amplified Bible, malah duduk bersama dengan Tuhan, co-seated as one is in Christ. Jadi duduk bareng bersama-sama dengan Tuhan, duduk bersama-sama dengan Tuhan, co-seated. Oke. Nah, di ayat 6 ini kita tahu sekarang bahwa kita tuh bukan cuma masuk ke surga saja, tapi duduk bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya. Tapi ini sampai selama-lamanya Pak, tentu saja yang benar adalah kita secara hukum, secara roh sudah duduk bersama-sama dengan Tuhan, tapi perlu dipertahankan sampai benar-benar tiba kesudahannya kita yang menang duduk bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya. Kita yang menang saja. Artinya, setelah duduk di sini, orang-orang yang duduk di sini, kita semua yang duduk di sini harus mengerti bagaimana POV kita di dalam Tuhan. Apa tuh POV? Point of view kita dalam Tuhan. Karena yang sekarang memandang, melihat, berpikir, bekerja itu Tuhan Yesus bukan kita. Kita yang ikut-ikutan, ikut numpang dalam kehidupannya. POV-nya sekarang apa? Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dalam kata lain, ujung-ujungnya Allah Bapa kita itu nunjukin kebaikannya. Ujung-ujungnya baik. Di tengah-tengah halangan, gelombang, apapun itu, ujung-ujungnya baik. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat lagi, lihat ini. Kalau kemudian kita bisa mengerti hal ini, kenapa dia berbuat baik? Karena kita ada dalam Kristus Yesus, dalam POV-nya. Jadi saya teruskan dengan gambar ini. Ini gambar asik banget nih teman-teman. Apapun halangan, masalah, pergumulan, ujung-ujungnya Tuhan bermaksud baik. Dan menganugerahkan berlimpah-limpah kebaikannya bagi kita jika kita ada dalam kemanunggalan dengannya. Kalau digambar ngomongin soal apa? Jalan lempeng lurus, tidak ada belok-belok, tidak ada lembah kekelaman. Tidak ada yang namanya, waduh Pak, ini ada gelombang badai. Ini ada satu bentuk eh, pertempuran rohani yang luar biasa. Oke, kalau kita bertempur secara rohani memang ada. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu duduk bareng bersama dengan Tuhan Yesus, kita tuh udah mempertahankan kemenangan loh sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sekarang gambarnya gimana? Seperti begini, lempeng jalan tolnya seperti ini. Lurus terus dan tidak ada hal-hal yang kemudian menghambat kita sebetulnya. Karena ujung-ujungnya Tuhan bermaksud baik dan menganugerahkan berlimpah-limpah kebaikannya bagi kita jika kita, syaratnya adalah jika kita menunggal dengannya dan mengalami POV-nya, point of view-nya. Jelas teman-teman? Nah, kalau orang yang kemudian masih berupaya segala macam untuk mendapatkan kuasa-kuasa itu ya silakan, tapi kan kita tuh udah duduk di tahtanya, apalagi yang kurang? Oh ya, yang kurang memang mesti mempertahankannya, betul. Mesti mempertahankan karena ada ayatnya teman-teman, mempertahankan di sini
Artinya kita mesti benar-benar duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sambil menerima setiap berkat rohani dalam surga. Dalam Efesus 1 ayat 3, mana ya? Ini nih, tolong di tar. Mana ya? Aduh, nggak ada. Efesus 1 ayat 3. Tolong dibaca Efesus 1 ayat 3, tolong dibaca. Tapi saya nggak bisa ini ngotak-ngatik komputernya. Tolong dibaca Efesus 1 ayat 3. Siapa yang bisa baca tolong? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, terima kasih Bu Yunika. Nah, artinya teman-teman, ketika kita di dalam tahta Allah, duduk di tahta Tuhan Yesus, duduk bersama dengan Tuhan Yesus, duduk di tempatnya Tuhan Yesus kita duduk itu, kita mendapatkan berkat rohani. Tidak saja kita hidup dalam Kristus, di dalam Kristus dengan wujud POV-nya Kristus, kita menerima apa yang telah Tuhan sediakan, kita tuh menerima berkat rohani yang dibaca sama Bu Yunika tadi. Berkat rohaninya apa? Segala sesuatu yang diucapkan Tuhan di tahtanya itu. Nah, kalau kita terus-terus melakukan apa yang Dia katakan, kita melakukannya dengan setia, taat betul sama apa yang diajarkan, diperintahkan, disuruh oleh Tuhan apa, gimana kita ngikutin segala sesuatunya, di tahtanya itu duduk terus-menerus, kita berjalan terus sampai dengan berjalan bersama dengan Tuhan seperti di gambar tadi ya, nyanyi bareng dengan Tuhan, sekolah bareng dengan Tuhan, kerja bareng dengan Tuhan. Akhirnya dalam Wahyu 3:21, tolong dibaca, siapa yang mau baca boleh. Iya, Pak. Terima kasih. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Terima kasih Bu Yitun. Yesus telah menang, duduk di atas tahta Bapaknya. Dan Yesus kemudian menjanjikan, yang menang, barang siapa menang, menang atas apa? Menang atas ketaatan yang sama dari apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Taat nggak ya sama Tuhan Yesus gitu ya? Menang dari ketaatan demi ketaatan seperti Tuhan Yesus, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Artinya apa? Ini ngomongnya soal kekekalan. Ini ngomongin tentang kesatuan kita bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Yang menang saja yang bisa terus duduk bersama dengan Tuhan. Jadi artinya yang menang saja yang bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan dalam seluruh kekekalan. Tapi kalau yang nggak menang gimana? Ya nggak duduk, jatuh. Karena barang siapa menang di sini, dalam bahasa Inggrisnya, terjemahannya diterjemahkan sebagai orang yang menang itu adalah orang yang secara continually, repeatedly, and habitually conquers. Artinya apa? Orang yang secara terus-menerus, orang yang secara berulang-ulang, diulang-ulang, repeat, dan kemudian secara habit, udah di alam bawah sadarnya, ya, memenangkan, menaklukkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus apanya? Segala bentuk pemberontakan, ketidaktaatan, dan akhirnya terbukti taat sama Tuhan. Seperti gambarnya di sini ada orang yang atlet olahraga ya, semuanya ini atlet olahraga. Mereka berlatih untuk sekian waktu lamanya, nggak dihitung jamnya, pokoknya rutin setiap hari, sehari 3 kali rutin. Untuk apa?
mempertajam mereka dalam bentuk selain prestasi, kemampuan, skill, keterampilan mereka diasah terus-menerus. Seperti seorang yang kelak bertanding kapanpun saja bisa bertanding dan menang. Jadi seorang atlet ini memang dipersiapkan untuk menang terus-menerus. Nggak mungkin seorang atlet, iya untuk peringkat 2 lah, peringkat 3 lah, mending lumayan lah. Puji Tuhan itu. Enggak. Setiap atlet dipersiapkan untuk menang di tempat yang pertama juaranya. Dengan cara apa? Orang yang terus-menerus, kemudian orang yang kemudian mengulang-ulang, orang yang kemudian secara habit mengalahkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu orang yang menang. Jelas teman-teman, jadi taat, oh iya taat ke gereja ya, taat berbuat baik, itu nggak cukup teman-teman. Karena kemudian kita akan diperhadapkan kepada pengulangan proses demi proses, terus-menerus yang panjang, yang dalam, yang kemudian bisa merembuk redam hati lama kita, dan kemudian secara habit kitanya masih, ya kalau gini mah mending jadi orang biasa aja deh, nggak usah pelayanan. Yang begitu nanti seketika nanti melorot dari tahta Tuhan Yesus dan kemudian jatuh dalam kebinasaan. Jelas teman-teman? Nangkep apa yang dibahas barusan? Ada pertanyaan? Jadi Alkitab sejak awal tuh sudah memberikan pemerintahan sebetulnya dari sejak Adam. Namun Adamnya berdosa, maka muncullah Adam yang akhir, yaitu Kristus, yang menghidupkan fungsi imam dalam diri kita. Ya, fungsi imam itu apa? Sebagai penyambung kehidupan manusia yang punya keilahian dalam diri mereka, yang kemudian diberikan bentuk kehidupannya secara berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Itu fungsi imamat yang ranjani itu ya. Ada pertanyaan spesifik ini teman-teman? Silakan. Harusnya sih ada pertanyaan, tapi tahu ada nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya teruskan kalau nggak ada. Oke. Tapi dalam masa perjanjian baru, Roh Kudus diberikan sebagai materai roh di dalam diri hati orang percaya. Dan ia ditugaskan untuk menolong serta mengingatkan segala sesuatu yang telah Anda dengar dari Tuhan. Perkataannya adalah rema yang berbunyi dalam hati Anda. Ia langsung memberikan firman yang membangkitkan iman Anda dan menggerakkan Anda menurut perintahnya. Pengakuan seperti itu tetap berguna bagi kita untuk mengubah definisi kita sendiri. Tapi setelah itu kita mengandalkan Roh Kudus untuk mencamkannya dalam hati kita. Belajar menangkap remanya setiap hari, Anda akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Berdoalah seperti ini. Roh Kudus, berilah saya rema untuk persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi ini. Ia akan membunyikan firman yang tepat dan ia akan mengingatkan Anda berkali-kali kalau perlu sampai iman Anda terbangkit di daerah itu. Pada prinsipnya dalam berjalan dengan Roh, kita tidak mengandalkan lagi kekuatan mental sendiri, tapi segala sesuatu Dia yang akan mengerjakannya dalam diri kita. Yohanes 14:26. Kembali lagi ke siapa? Ke Ibu Yohana ya, boleh? Ya Pak Doni. Ya, terima kasih. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, makasih Bu Yohana. Iya Pak. Jadi Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita dan akan mengingatkan kita. Jadi dia adalah penolong yang betul-betul dipersiapkan oleh kerajaan Allah bagi kita. Setelah Yesus pergi ke surga, itu ada penolong yang lain. Jadi artinya Roh Kudus itu berfungsi membuat kita semakin mengerti bahwa ia menyertai kita selama-lamanya. Emangnya Yesus only cukup, Pak? Nggak cukup. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus, mau apa tidak? Itu pertanyaannya, mau apa enggak? Kalau kamu nggak mau ya sudah.
Jadi dengan kekuatan mental sekarang, meskipun ngaku-ngakunya kata Roh Kudus kepada saya gitu ya nanti. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah mentalnya semakin kuat dengan pernyataan iman yang luar biasa, mencamkan itu dalam jiwanya, tumbuhlah urapan tanpa Roh Kudus. Sebetulnya begitu. Jadi dengan kata lain bedanya apa dengan orang percaya? Ini bedanya. Saya mau liatin bedanya ini. Hmm. Kuasa diberikan bukan berarti kita mengambil kuasa dari sorga. Dengan cara berpuasakah? Dengan cara-cara kita menyembah Tuhankah? Boleh nggak Pak? Ya, bukan boleh dan tidak ya. Akhirnya seperti begini, kalau kita kemudian mengambil kuasa dan kita kemudian mempunyai kuasa tersendiri dan kita berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa Tuhan. Sementara yang Ia inginkan, kuasa diberikan beserta Tuhan Yesus juga dalam diri kita dan berjalan bersama-sama di muka bumi ini hingga akhir zaman. Ini kan tadi ayatnya ada di sini. Tadi kan. Ini kan jelas ayatnya. Jadi Yesus yang berjalan bersama. Jangan kitanya bawa Yesus dalam pelayanan kita. Yesusnya yang maunya apa? Apa yang diinginkan Tuhan Yesus? Kerinduannya apa? Jadi di bumi seperti yang Ia inginkan di sorga. Jelas teman-teman? Jadi kuasanya turun betul tapi tanpa Tuhan Yesus. Ada yang begitu? Ada. Jelas teman-teman? Nah, dalam Ibrani 10:15. Silakan. Kembali lagi ke Bu Dina lagi ya. Iya, Pak. Oke. Ibrani 10 ayat 15, dan Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Oke, makasih Bu Dina. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita kenyataan hidup yang baru. Kenyataan ini masuknya seperti apa? Nih lihat ini ya. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Kalau ternyata kita masih kemudian mengingat manusia lama kita, berarti kita sedang mengalami posisi yang eh, tidak sepenuhnya duduk di tahatannya Tuhan Yesus. Ini kan ayatnya gini. Ini kan ya. Kolose 1 ayat 13. Kembali lagi ke Ibu Marta. Iya, Pak. Ya, Terima makasih. kasih. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Amin. 14-nya belum. Oh iya. Iya. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Nah, makasih Bu Marta. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Kerajaan Allah juga ya. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosa diampuni betul-betul. Dan kalau kita tadi mengerti bahwa kita dipindahkan ke tahtanya Tuhan Yesus ya, bukan cuma di kerajaan sorga saja, tapi di posisi tertinggi di sorga sana sebagai anak Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tuh tahu sekarang di posisi itu dosa itu udah diampuni semuanya. Benar-benar diampuni, tidak ada lagi yang merasa tertuduh, bersalah dan sebagainya. Kalaupun ada, itu hanya di wilayah jiwa dan pikiran yang masih terganggu dengan setiap intimidasi, provokasi dari si jahat. Beresin. Berarti kita masih terputus hubungan dengan masa lalu kita melalui
keinginan-keinginan yang masih hidup dalam diri kita. Itu mesti dibebaskan. Oke. Nah, lihat ini pengampunan dosanya. Saya garis bawahi dengan jelas bahwa pengampunan dosa ini memperbaharui kita untuk jadi anak-anak yang tinggal dalam kerajaan Allah di tahtanya Tuhan Yesus. Untuk apa sih? Karena pengampunan dosa di dalam Kristus itu benar-benar meniadakan tabiat dan karakter manusia lama beserta dengan seluruh kehidupannya, hingga kita benar-benar 100% mengalami kehidupan yang sepenuhnya baru bersama dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Di dalam Kristus yang besar itu. Kehidupan baru di dalam Kristus ditandai dengan punya point of view-nya Tuhan Yesus. Apa point of view-nya? Ini. Ciri bahwa kita mengalami jalan tol kehidupan Kristus yang penuh, yaitu kita berpikir bahwa Allah itu pada endingnya pasti berbuat kebaikan. Bermaksud baik. Jika kita manunggal dengan Kristus. Jadi yang Allah lihat itu Kristusnya dalam diri kita, bukan kitanya yang Dia lihat. Kristusnya. Kita taat pada Kristus, maka Allah mengasihi kita, melindungi kita dari berbagai macam terpaan-terpaan masa lampau sekalipun. Jelas teman-teman hubungannya? Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Terus Filipi 2:12, kembali lagi ke Ibu Itun. Ya, Pak. Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Makasih Bu Itun. Iya, Pak. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan diperoleh dari mana? Dari Tuhan Yesus dipindahkannya lah kita di tahtanya. Agar kita ngalamin apa? POV-nya. Kerjakan terus dari tahta yang kemudian kita duduki ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Agar ngalamin POV-nya, ngalamin berkat rohaninya untuk berjalan di dunia ini. Hingga pada akhirnya kelak kita mempertahankan iman, mempertahankan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita memang betul-betul mengalami duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tahtanya itu sampai dengan Maranatha, sampai dengan kekal selama-lamanya. Jelas teman-teman? Nah, karena Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik keinginannya maupun kerinduannya, kerelaannya. Jadi yang memampukan kita untuk semuanya lakukan, yang kita lakukan ini semuanya baik ketaatan Kristusnya adalah Allah. Karena yang kita tahu sekarang ayat ini berbunyi seperti begini, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Yesus duduk bersama-sama dengan kita semua yang menang. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Jadi ada dua Yesus dong Pak. Yesus yang duduk bersama-sama dengan kita di tahtanya Tuhan Yesus, dan Yesus yang duduk menang bersama-sama dengan Bapa di atas tahta Bapa. Jadi ada dua Yesus. Sebetulnya yang terjadi kita ini dalam Kristus yang menang, dan kita dimenangkan sampai dengan nanti terbukti menang ketaatan kita seperti Kristus menang pada Bapa, taat pada Bapa. Dalam ketaatan semuanya itu Allah lah yang mengerjakannya, dan Allah lah yang kemudian meliputi semuanya hingga benar-benar sejarah lama kita sebagai manusia itu dihilangkan. Karena sejak hari ini, sore ini kita mengerti bahwa keilahian yang kita dapatkan itu bukan diperoleh dari kereligiusan kita, ikut Tuhan Yesus. Tapi benar-benar kita dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Siapa yang sudah melihat gambar ini? Sudah belum? Saya jelaskan ini. Sudah belum? Sudah ya? Sudah, ya. Sudah belum?
Sudah Pak, Sudah kemarin. ya? Ya sudah, jangan jelaskan lagi kalau sudah. Sejak awalnya Adam itu adalah full grown man. Jadi manusia yang sudah dewasa. Jadi Adam itu bukan bayi gede, bayi 30 tahun yang kemudian Tuhan ajarin, enggak. 30 tahun matang yang penuh dengan roh Allah. Tapi ketaatannya belum sampai sedemikian. Gitu ngerti ya teman-teman ya. Dan Adam perlu dilatih ketaatannya. Dan ternyata dia gagal dalam ketaatannya itu. Enggak sepenuhnya taat. Satu-satunya kemudian yang bisa taat pada Bapa dan menyenangkan Allah adalah Yesus. Kemudian Yesus datang di muka bumi ini disebutkan sebagai Adam yang terakhir. Artinya apa? Allah yang berwujud manusia yang setelah Adam gagal itu Yesus. Sekalipun dia adalah anak Allah, firman Allah ya. Ia kemudian mengambil rupa manusia agar kita semua sebagai manusia melihat Yesus yang mau sedemikian rendah itu, sedemikian direndahkan seperti itu. Kok mau? Untuk apa sih? Untuk membuat kita berposisi kembali menjadi pemerintah Allah di bumi dan di surga. Makanya kita ini sejak awalnya dijadikan sebagai kerajaan imam. Dari awalnya seperti itu. Ini ayatnya kan. Wahyu 5 ayat 10. Silakan dibaca lagi oleh Bu Yunike. Ya Pak Doni. Iya, terima kasih. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Ya teman-teman, makasih Bu Yunike. Jadi Sama-sama, dari Pak zaman Adam diciptakan, kemudian ada sahabat karib Abraham, kemudian ada zaman raja-raja ya, zaman nabi-nabi, zaman rasul, semuanya sebetulnya berpusat pada satu pemerintahan bagaimana manusia ilahi terbentuk dan jadi satu kerajaan imam yang menyatukan manusia dengan Allah. Loh Pak, kalau udah nanti di langit bumi yang baru, apakah itu masih berfungsi Pak? Masih berfungsi. Dalam hal apa? Kita itu yang pertama, kita mengerti bahwa surga adalah tempat transit. Kita kemudian masih bekerja di langit bumi yang baru. Kenapa? Di langit bumi yang baru, karena di bumi yang baru masih ada orang-orang yang tinggal di area kegelapan. Hanya di tempat teranglah, ya, di Yerusalem surgawilah tempat kantor Allah di bumi ini berada. Tapi banyak orang di bumi yang baru itu masih ada tempat yang gelap. Mereka belum bisa masuk di area yang tempat terang itu. Hanya jika mereka mau dipulihkan, mereka bisa masuk ke dalam tempat terang itu. Pertanyaannya, kok di langit bumi yang baru masih ada tempat yang gelap, Pak? Itu emang tempatnya orang berdosa, bukan soal dosa. Tapi soal anugerah Allah yang menyelamatkan mereka dari bumi yang sekarang ini. Bagaimana mereka bisa masuk tempat yang baru itu? Apakah mereka menerima Yesus? Tentu saja mereka menerima Yesus. Tapi mereka tidak cukup standarnya untuk menjadi memberita bersama-sama dengan Yesus sebagai imamat yang rajani bagi Allah Bapa, dan mereka tinggal di tempat yang gelap. Pertanyaan saya, apakah mereka adalah orang Kristen? Ya, mereka percaya Yesus. Tapi mereka tidak cukup standarnya sampai menjadi imamat yang rajani. Wow. Kok bisa gitu, Pak? Itulah. Oke. Luar biasa ya. Habisin dulu ya. Tak ada, tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar. Bila roh Allah. Itu bukan ya? Bukan. Dengan Roh Kudus memberi Anda rema, tak akan ada yang mustahil bagi Anda mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik keadaan, baik kemauan, keinginannya, maupun pekerjaan menurut kerelaan. Allah lah yang menginginkannya, dan Yesuslah yang kemudian menghidupkannya, bekerja dalam diri kita, dan Roh Kudus yang menguatkan kita.
menyempurnakan kita dalam setiap pekerjaan-pekerjaan itu. Dalam Matius 17 ayat 20, kembali lagi ke Ibu Dina. Oke, Pak. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, ini bukan berarti bahwa kita sembarangan pindah-pindahinnya. Hanya kita punya iman sebesar biji sesawi saja. Versinya, POV-nya Tuhan. Oke? Sementara banyak orang ingin lebih dari iman sebesar biji sesawi dengan cara kita memperkatakan firman. Sekali lagi itu kan soal di mental dan akhirnya urapan turun, tapi tidak seperti apa yang Allah mau. Yang Allah mau hanya sebesar iman biji sesawi untuk taat saja kepada Tuhan yang besar, kemudian Tuhanlah yang melakukannya, bukan kita yang melakukannya. Ya jelas ya teman-teman, jadi kalau firman Tuhan ada di hati kita, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan mendapatkannya. Artinya apa? Orang yang sembarangan pindah-pindahin gunung ini tanpa firman Tuhan lebih dulu ada di hatinya adalah orang-orang yang sebetulnya sembrono. Nah, kalau kemudian Tuhan menaruh firman-Nya di hati setiap orang percaya mempunyai satu integritas kepada firman yang ia terima dan juga menghormati iman hamba Tuhan yang lain. Tidak bertengkar, tidak mempermasalahkan pengajaran apapun, tapi tetap bertumbuh ke arah Kristus. Itu saya rasa iman sebesar biji sawi di antaranya. Aplikasinya seperti begitu. Markus 11 ayat 23. Kembali lagi ke Ibu Marta ya, silakan. Ya, Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya, ditutup dengan ayat ini ya, teman-teman. Bukan tutup acaranya, bukan. Penyempurna dari ayat yang tadi dibacakan oleh Ibu Dina dan Ibu Marta ini sejalan dengan Yohanes 15 ayat 7. Kembali lagi, saya minta Bu Itun. Ini ya, silakan. Iya, Pak. Ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya teman-teman, kalau kita tadi baca dan mendengarkan ayat-ayat yang dibahas sejak awalnya, kita dipindahkan oleh Allah, kita duduk di tahtanya Tuhan Yesus, kita menerima berkat rohani, bahkan kita menerima Kristus sebagai hidup yang utama kita, dan kita numpang dalam kehidupannya, kita berjalan karib dengan Tuhan, kita meminta Tuhan ambil alih hidup kita kemudian menerima rema-rema dari Tuhan terus-menerus. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Artinya kita nggak bisa lagi punya kepengen yang bebas, tapi kita terprogram dengan remanya itu, dan remanya itu yang menjadikan segala sesuatu yang kita minta itu terjadi, dan kamu akan menerimanya. Jadi yang lebih dulu tuh hidup siapa? Keinginan dan kehendak Allah dalam remanya itu. Jadi kita ini hidup oleh rema, dihidupkan lagi oleh remanya Tuhan hari-hari ini, bukan saja oleh pernyataan-pernyataan iman, tapi sebetulnya rema itulah yang lebih menghidupkan kita. Oke, jelas teman-teman?
Ya kalau di luar sana tiba-tiba ada orang, itu kadang-kadang jadinya sensitif kalau orang dengar. Jadi makanya saya nggak rekam. Nah, praktek mengubah definisi diri. Coba ucapkan pengakuan iman di bawah ini dengan suara keras. Lalu tiap kali minta Roh Kudus menolong Anda, ya. Ini tambahannya ya. Kalau kita deklarasi iman, nah minta Roh Kudus tolong kita untuk menyesuaikan kembali dengan apa yang kita deklarasikan itu. Minta tolong Roh Kudus. Dengan memberi rema yang tepat di hati Anda, buatlah sendiri kalimat-kalimat semacam ini. Aku adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Roh yang di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Dalam rangka pelayanan ini ya, ada orang kemasukan roh jahat, roh setan-setan. Nah, ini bisa. Roh yang dalam diriku lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus tolong anakmu ini agar terlepas dari roh jahat yang ada di hatinya. Nah, gitu. Bisa ya kemudian kita minta itu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudus tolong berikan kekuatan kepadaku untuk melakukan tindakan-tindakan iman ini. Nah, itu bisa gitu ya. Aku adalah anak berbakat, aku adalah anak berkat, sorry. Apa yang Bapakku punya adalah aku punya. Roh Kudus silakan tolong dalam masalah finansial ini. Apa yang harus aku kerjakan? Nah, gitu teman-teman ya. Aku adalah orang yang paling sehat di dunia. Roh Kudus, perlukah aku olahraga dan diet? Perlu, pasti. Aku adalah orang yang paling sabar dan ramah di dunia. Roh Kudus yang orang nyebelin, apa yang mesti aku lakukan? Ah, gitu ya. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Roh Kudus tolong, kok aku jadi takut dan khawatir? Dari mana asal kekhawatiran ketakutanku itu? Tolong berikan aku rema. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemuliaan Allah menyelubungi aku. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ada dalamku. Aku mendengar suara gembalaku dalam hati. Nah, praktek mendengar suara Roh Kudus sekarang caranya begini. Roh Kudus, saya mohon Engkau sucikan hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus. Lalu beritahu saya apa yang ada dalam hatimu saat ini, saya mau mendengar. Diam dan tunggu. Suara apapun yang Anda dengar setelah itu, tuliskan dalam sebuah jurnal atau catatan pribadi Anda, mulai percayai bahwa itu adalah suara Roh Kudus. Di hari saya mendengar pengajaran ini dan saya praktekkan hingga hari ini. Hingga muncul kemudian hal-hal yang menakjubkan. Seperti apa yang tadi. Oke, teman-teman sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Dapat apa hari ini teman-teman? Kalau dengar ada pertanyaan, dapat apa hari ini silakan. Ada yang mau bagikan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti ini apa namanya udah mengerti betul kan? Dapat apa hari ini? Silakan. Oke, saya minta Ibu Yunike dapat apa hari ini? Iya Pak Dani. Ya, silakan dibagikan dapat apa hari ini? Ya, saya hari ini mendapat berkat firman dari Pak Doni tadi dari Dari mana? Dari ayat. ayat Wahyu Yohanes Yohanes 23. Ini Pak, Markus 11 ayat 23. Hmm,
Silakan dibacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, saya percaya seperti kata gunung bisa kita pindahkan. Jadi di dalam problem saya, masalah saya yang lalu, saya percaya saya telah pindahkan Pak itu semuanya, dan saya telah lepas dari semua kegelapan-kegelapan dalam hidup saya. Jadi Amin. saya bersyukur firman ini. Iya. Jadi persoalan hidup saya itu saya anggap gunung saya, dan saya bisa pindahkan itu semuanya, dan sudah semuanya selesai Pak. Saya berterima kasih dengan firman ini Pak. Wow. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yunike, tepuk tangan buat Bu Yunike. Luar biasa ya. Itu yang Bu Yunike dapatkan. Ada yang lain mau bagikan sesuatu buat teman-teman yang lain, silakan. Ibu Helvi mungkin dapat apa Bu hari ini? Pak Doni, sorry tadi soalnya lagi di jalan ya Pak Doni. Oh, lagi di jalan. Oh iya. Iya Pak Doni. Ya, terima kasih. Jadi belum bisa memberikan itu ya. Oke, silakan. Yang lain Ya, dulu. Pak. Makasih Bu Helvi, Tuhan berkati. Iya, terima kasih ya Pak Doni. Ada lagi yang lain mau bagikan? Bu Itun mungkin? Dapat apa Bu Itun? Kalau saya gini Pak, tentang yang di dalam Tuhan tadi, jika kita menang tadi ya Pak, kita duduk bersama Tuhan. Di yang aku dapat yang benar aku baru mengerti, sepengetahuan saya itu kita orang percaya pokoknya udah bersama Tuhan gitu aja. Tapi dengan ajaran ini tadi lebih mengena banget. Wah, berarti kalau benar kita percaya sama Tuhan, tetapi dengan ketaatan Tuhan dan kita menang, sehingga kita duduk ya Pak ya, duduk bersama dengan Tuhan. Ya Pak, itu tadi yang membuat saya lebih mengerti lagi, lebih paham lagi. Oh ternyata gini. Selama ini yang saya mengerti, pokoknya kita percaya kita bersama Tuhan gitu aja di surga gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Itun. Tepuk tangan buat Bu Itun. Sebagai satu pernyataan yang luar biasa, lebih lagi ya, dalam sikap duduk itu kita menerima berkat rohani dalam Efesus 1 ayat 3 ya. Dan berkat rohani itu kita dapatkan lewat Tuhan yang duduk bersama-sama dengan kita. Kita mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan nyatakan, maka kita mengalami POV-nya Tuhan, point of view-nya Tuhan, cara pandang Tuhan. Dan kita mengikutinya, dan ingat gambarnya jalan lurus. Jalan lurus, tidak ada lembah kekelaman, tidak ada apapun, karena yang bikin lembah kekelaman itu ada, karena itu terjadi karena perasaan kita main di situ. Kebimbangan kita muncul di situ. Kemudian kita mempunyai rasa khawatir muncul di situ. Maka kemudian kita sedang masuk ke dalam lembah-lembah kekelaman. Yang terjadi seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, makasih Bu Itun. Kemudian Ibu Dina. Terima kasih. Terima kasih Bu Itun. Dapatnya banyak sih. Banyak. Boleh banyak, silakan 1 jam, Bu. Enggak lah. Pertama-tama kan ya dulu awal-awal pemuritan kan ngobrol terus sama Roh Kudus ya. Ngobrol sama Roh Kudus terus pada waktu masak, pada waktu jemur kain semua lagi ngobrolin gitu. Kemudian akhirnya kayak surut gitu kan. Kayak mungkin ya bukan mungkin ya emang kesalahan di kitanya ya, lebih banyak mendengarkan atau mencintai dunia ini gitu daripada mencintai Tuhan ya gitu kan. Terus ini diingatkan lagi, ya ampun ya, ngomong sama Mama Roh Kudus itu kok nggak sedetail dulu lagi, ada masalah apa gitu, ini remanya, ini yang harus dibuat gitu. Ketika kita susah berbagi itu aku punya roh aku mempunyai
roh miskin gitu. Itu banyak itu yang diingatin gitu. Kalau sekarang kok mulai agak seru, tapi kembali lagi dibangkitkan kayak gambar tadi itu, ketika kita nyuci dia bersama dengan kita, ketika kita membaca firman dia juga bersama dengan kita, ketika kita tidur dia juga ada di samping kita gitu. Wih, so sweet banget gitu. Terus kan kalau Allah sangat mengasihi kita karena memang kita nurut, karena memang kita ada karakter Kristusnya, ada kasih Kristusnya untuk mengasihi orang lain gitu ya. Ya pokoknya banyaklah yang diberkati pada hari ini gitu ya. Ya. Ya itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bu Dina. Tepuk tangan buat Bu Dina. Ibu Marta, mau bagikan sesuatu? Ya, Pak. Ya, Iya. Terima kasih, Pak. makasih juga. Iya. Makin bersyukurlah kita sebenarnya memang makin harus menyadari bahwa memang Tuhan yang beserta kita dalam setiap aktivitas kita gitu, Pak. Bahkan mungkin dalam menghadapi masalah pun Tuhan ada kok. Cuman cara pandang kita aja ya memang yang membuat kita nggak bisa, kenapa ini begini? Ternyata hanya cara pandang kita. Kalau pandangan kita penuh firman, firman itulah yang mengingatkan sehingga cara pandang kita bisa mengubah, menggeser masalah gunung dan bahkan memberikan kita kekuatan gitu, Pak. Betul. Demikian. Terima kasih Ibu Marta. Tepuk tangan. Wow. Geser gunung dikit sana dong. Geser gunung dikit sana dong. Ah, pindah dong. Geser dikit. Wow. Makasih Bu Marta. Oke, Bu Ari. Ada yang mau dibagikan? Belum Pak, tadi saya terlambat jadi saya masih mencerna dulu belum. Oh iya, mencerna ya, dengan pencernaan yang ada ya, silakan dicerna ya. Kalau udah kenyang bilang. Pencernaan. Ibu Yohana mungkin ada yang mau bagikan? Apa ya Pak Doni? Saya juga terlambat tadi. Terlambat, oke. Masih mau mencerna juga? Cuman ayat yang terakhir tadi yang ketuk mintalah itu, jadi ngertinya gini, maksudnya kayak selama ini kalau banyak sih ya yang saya jumpai itu, kok doanya ini dikabulin, tapi kalau aku doa terus kok nggak dapet gitu kan, maksudnya banyak yang seperti itu. Dan ketika tadi sampai di bagian itu Bapak sampaikan itu, Roh Kudus lebih jelasin lagi bahwa nggak semua karena ayat tersebut terus semua orang bisa minta apa aja ke Bapa dengan seenaknya gitu loh. Tapi justru dalam kondisi yang kita tidak ada keinginan apapun justru gitu kan, dan yang kita minta pun juga bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan kerajaan surga. Jadi memang menyelaraskan apa yang kita jalani dengan Tuhan itu kan seharusnya seperti itu untuk dijalani, supaya kita bisa paham bahwa apa yang kita minta di hadapan Tuhan itu semuanya harus ada konsekuensinya gitu kan. Dan itu plus dengan tanggung jawab, plus juga dengan kepercayaan yang Tuhan, kalau misalnya diberikan apa yang akan kamu perbuat dengan apa yang kamu minta ini gitu, ibaratnya seperti itu. Dan banyak kali orang cuma mudah sekali untuk minta aja, tapi nggak ngerti konsekuensinya, tanggung jawabnya gitu kan, kepercayaan yang Tuhan kasih gitu. Betul. Dan itu Tuhan memang beberapa waktu lalu itu dilihatin saya melalui kasus putri saya gitu kan. Ini cerita aja dikit ya, boleh ya? Boleh, silakan. Jadi putri saya itu kan waktu itu belum ada handphone gitu. Belum ada handphone, dan
kami selalu mengajarkan ke dia, jangan mengandalkan mami papi. Saya bilang begitu. Tapi berdoalah ke Bapamu di surga, dan berkat itu bisa lewat entah itu mami papimu atau orang lain gitu. Jadi yang utama andalkan Tuhan dulu gitu. Dan benar, dia berdoa dan imannya jadi gitu. Ada yang kasih dia handphone baru gitu kan. Dari counter langsung saya diajak gitu, suruh milih kan yang cocok buat putri saya yang mana gitu. Dan harganya ya lumayan mahal ya gitu. Saya pikir, wow, luar biasa ini. Anak ini melakukan dan mengerjakan sesuai dengan imannya gitu dan berhasil gitu. Satu ketika setiap kali dia berangkat sekolah itu, dia kan kalau sudah senang dengan handphone selalu pegang begini, dia berangkat. Tapi dipegang terus padahal dia naik motor sama papinya gitu loh. Dan itu kan harusnya dimasukin tas gitu kan, atau dimasukin kantong supaya nggak jatuh. Setiap pagi saya selalu ngomongin, nak masukin di tas, nak masukin di kantong, jangan dipegang terus, nanti kalau jatuh nggak punya handphone lagi, saya gitu. Ya namanya anak-anak kan belum bisa ngerti arti kata dipercaya itu tadi. Jadi kemudian berhari-hari itu selama berapa minggu ya? 2 mingguan kayak kalau nggak salah. Beneran Pak, itu di sekolah turun dari motor di halaman sekolah begitu. Ini ceritanya dia ya. Turun di halaman sekolah, dia taruh di belakang jok motornya papinya. Padahal itu motor papinya kan masih bunyi gitu loh. Dan dia cuci tangan. Lah, dia nggak ngomong ke papinya kalau motor handphonenya ada di jok belakang. Ya pergilah papinya berangkat gitu. Aduh. Jatuh kan? Jatuh entah di halaman sekolah atau di mana nggak ngerti. Tapi saya lacak itu terakhir kali ada di sekolah. Setelah itu mati, nggak bisa dilacak lagi. Terus dia naik ke atas karena lantai keempat kan dia kelasnya. Tiba-tiba dia ingat, aduh handphone aku gitu. Dia lupa gitu. Terus dia ngubungin saya, mami handphone aku di jok belakang. Saya pikir di dalam jok belakang. Berarti kan tinggal bilang papinya aman. Ternyata ditaruh aja tuh di atas jok. Ya jatuhlah gitu. Itu dia berhari-hari kayak anak yang nyesel gitu kan. Karena nggak bisa kelacak handphonenya itu, dari pihak sekolah juga CCTV semua dicek semua, nggak ada yang bisa dapetin arahnya kemana nih handphone. Saya juga minta tolong beberapa orang yang ngerti tentang untuk pelacakan gitu. Ternyata nggak bisa juga. Ya udah, saya bilang, nah, relakan ya. Ini berarti didikan Tuhan buat kamu. Tapi itu juga bukan berarti Tuhan nggak sayang sama dia. Dia dipinjemin oleh teman saya ini handphone juga sampai hari ini, tapi kondisinya nggak baru, hanya retak aja di kacanya. Dan saya sampai hari ini bilang, bertahan dulu dengan itu untuk sebuah kepercayaan baru. Saya bilang gitu. Dan itu kemarin ketika ada anak rohani saya datang ke sini, sharing begitu, saya tiba-tiba diingatkan tentang cerita ini, tentang kisah putri saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, ketaatan lebih penting dari sebuah pengorbanan. Jadi dari situ, oh ya betul ya Tuhan. Kadang kita minta, tapi kita nggak ngerti arti kepercayaan itu, tanggung jawab itu, dan bagaimana mempergunakan kepercayaan yang Tuhan kasih. Nah, seringkali saya selalu ngomong ke beberapa orang yang kebetulan saya layani itu, kalau mereka getol banget mendesak untuk didoakan harus segera gitu. Dijawab doanya, saya bilang begini, kalau Tuhan belum jawab itu berarti
ada sesuatu yang Tuhan pengen kamu ngerti dulu hatinya kemana gitu. Saya bilang begitu. Karena kalau enggak ngerti dulu, kamu tiba-tiba diberikan tapi tidak ngerti itu berfungsi untuk apa, tujuannya apa, tanggung jawabnya apa, maka itu sia-sia. Esensinya Tuhan nggak akan nyampe di dalam diri kamu. Saya bilang gitu. Jadi ini peneguhan juga tadi Bapak sampaikan begitu secara gamblang, benar bahwa kadang kita suka main comot rema gitu kan dengan sendirinya, oh rema hari ini rema hari ini, padahal Tuhan nggak bicara di situ, tapi kita merasanya kayak Tuhan ngomong ini karena ini ayatnya bagus buat saya gitu. Jadi itu kemudian ketika tidak terjadi, itu bikin kecewa anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan kesalahannya adalah ternyata disalah mendengar gitu kan. Dan salah untuk memahami isi hati Tuhan. Itu aja sih Pak Doni Terima kasih Bu yang Yohana, tepuk tangan buat Bu saya Yohana. sampaikan. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, jadi kita sekarang mengerti ya bagaimana Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Itu bentuknya kepercayaan ya, bahwa kita dipercaya mampu mengelola apa yang Tuhan berikan. Entah itu kemudian jadinya malah terhilang juga gitu ya, atau kemudian ada yang kemudian kita mempunyai kerugian tertentu. Dalam perspektif Tuhan tentu saja Tuhan sanggup menggantikan dengan berbagai-bagai, yang lebih lagi. Cuman nilai esensinya itu ketaatan betul, pelajaran bisa nggak dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang seperti begini dan kemudian memeliharanya. Kalau kita memelihara dengan sungguh-sungguh, Tuhan percayakan lebih lagi. Kalau kemudian kita menggembalakan jiwa-jiwa lebih sungguh-sungguh, Tuhan lebih lagi memberikan jiwa-jiwa kepada kita untuk kita doakan, kita kasihi mereka. Kalau kemudian kita betul-benar menghasilkan berbuah yang lebat demi kerajaan Allah, ya Tuhan akan terus-menerus percayakan lebih banyak dan lebih banyak lagi, teman. Jadi kapasitas yang kita punya ini sebetulnya unlimited. Kenapa? Karena ada Kristus yang ada dalam diri kita yang mempunyai unlimited juga. Jangan lupa teman-teman, setiap kuasa yang kemudian Tuhan nyatakan kepada kita, Ia menyertai kita juga untuk memanifestasikan kuasa itu. Jadi bukanlah kita yang sakti, bukanlah kita yang mempunyai urapan yang besar, tapi tetap kita mempunyai iman sebesar biji sawi, kita tetap humble, kita ngerasa kita manusia biasa-biasa aja, seperti Paulus dan Barnabas yang dianggap dewa. Kami semua adalah manusia biasa saja, tapi punya Tuhan yang luar biasa. Dengan kerendahan hatian dan kelemah lembutan seperti itu, maka kita akan tetap terlindungi dalam kasih Tuhan yang menyelamatkan kita terus-menerus. Satu orang lagi, Ibu Emi silakan, barangkali mau memberikan dapat apa hari ini? Selamat bergabung, selamat sore, Bu Emi. Mau bagiin apa? Mungkin lagi dengan anak-anak. Oke, tidak apa-apa. Kita akan segera akhiri. Terima kasih teman-teman sudah bergabung sampai dengan buku 2 bab 13 ini beres. Terima kasih sudah juga sharing-sharing ya. Ibu Dina, Bu Yohana, Bu Yutun, Bu Marta, Bu Ari, Bu Yunito, Bu Hevi. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di FFG pada sore hari ini. Seberapapun yang hadir, kita akan tetap berjalan terus. Dan biarlah karunia pengajaran, karunia memuridkan itu ada dalam diri kita. Karena kita mempunyai Kristus yang sama dalam diri kita. Ya, terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kau hadir. Kau bertahta, kau berkuasa dalam diri kami, dan kau memindahkan kami ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, akan setiap hikmat, pengertian, pewahyuan untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Ajari kami menggenapi kerinduanmu. Dan Tuhan Yesus, terima kasih kami duduk bersama-sama dengan kau. Kami menerima berkat rohani karena engkau, dan kami menerima kebaikan Allah karena engkau. Maka Tuhan berkuasalah, hiduplah dalam diri kami. Roh Kudus silakan satukan kami semua dalam baptisan demi baptisan, kesadaran demi kesadaran, hingga kami semua manunggal dengan Kristus. Dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami manunggal dengan Kristus, dan nyatakan kuasa-Mu bekerja untuk menanggalkan senantiasa pikiran-pikiran daging yang kami masih punya hari-hari ini. Maka silakan kau sembunyikan kami dalam kehidupan Kristus yang besar, hingga kami mempunyai kuasa itu dalam Kristus, dan Kristus yang bekerjanya dalam diri kami dengan besar juga. Berkati melimpah anak-anak Allah yang hadir pada saat ini.
Setiap kelemahan tubuh, setiap sakit penyakit, setiap apapun yang merintangkan kami dengan Allah, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami sembuh, kami kuat, kami bugar dalam Tuhan Yesus. Dan setiap permasalahan dan pergumulan kami nyatakan bahwa setiap apapun yang menghadapi setiap apapun yang kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan, kami melihat POV-nya Tuhan dan kami tetap menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena rema yang nuntun kami ke dalam kebenaran kepada kebenaran, nuntun kami juga dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Mari kita buka videonya dan mari kita berfoto bersama sebelum kita berpisah. Oke, ya. Oke, siap. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Marta, Bu Yunike, Bu Itun, Bu Dina, Bu Helvi, Bu Yohana, Bu Dina, Bu Ami. Terima kasih Tuhan berkati semuanya sampai Sabtu. Terima kasih Pak Doni. Sehat Terima kasih selalu. Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati, sehat selalu. Terima kasih Terima kasih Pak Doni. semuanya. God bless you.